Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TV channel Mandailing Natal. Hari ini kita membahas tentang PMM atau tindak lanjut setelah kita observasi dilakukan oleh atasan kita. Yang pertama sekali kepada Bapak dan Ibu, marilah kita masuk ke Google dengan mengetikkan login PMM. Setelah kita ketikkan login PMM, kita search, kemudian masuklah kita yang ditampilkan oleh Google, Merdeka Mengajar atau masuk login. Oke, sebelumnya Bapak dan Ibu jangan lupa like, subscribe, dan komen di TV channel Mandailing Natal yang membahas tentang PMM. Di sini Bapak dan Ibu kita lihat kembali pengelolaan kinerja. Setelah kita lihat pengelolaan kinerja, maka akan timbul di layar laptop atau HP kita, Bapak dan Ibu, yaitu panduan pengelolaan kinerja. Yang pertama sekali ada di sebelah kiri kita Bapak Ibu ya. Di bawah beranda ada guru, kita tukar dulu. Kita buat sebagai pegawai. Oke, untuk selanjutnya kepada Bapak dan Ibu kita lihat pelaksanaan kinerja, dan di bawahnya laksanakan praktik kinerja itu masih 50%. Kemudian untuk mengisi selanjutnya agar bertambah persenannya Bapak Ibu, jangan lupa kita untuk mengklik cek praktik kinerja. Nah, Bapak dan Ibu, pertama sekali yang kita lihat itu ada indikator pilihan. Setiap Bapak dan Ibu guru semuanya sudah menentukan indikatornya, dan di sini saya bertepatan memilih indikator pada saat itu umpan balik konstruktif. Dan ada Bapak Ibu 8 indikator yang ditentukan pada saat mengisi observasi di PMM. Dan saya bertepatan memilih rubrik observasinya itu umpan balik konstruktif. Untuk lebih singkatnya Bapak Ibu, kita lihat dulu keterangan-keterangan indikatornya. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada beberapa indikator yang kita pilih pada saat waktu observasi. Yang pertama, aktivitas interaktif. Kemudian yang kedua, penerapan disiplin positif. Selanjutnya yang ketiga, keteraturan suasana kelas. Kemudian selanjutnya, perhatian dan kepedulian. Kemudian yang kelima, ekspektasi pada peserta didik. Yang keenam, instruksi yang adaptif. Yang ketujuh, instruksi pembelajaran. Yang kedelapan, umpan balik konstruktif. Jadi di sini Bapak dan Ibu, sebelumnya kita waktu melaksanakan observasi kita menentukan rubrik tersebut untuk mengisi pada SKP di PMM kita. Dan kita kembali lagi kepada Bapak dan Ibu. Jadi di sini saya memilih umpan balik konstruktif. Apapun nanti indikator yang Bapak Ibu pilih, itu sama saja dalam pengisian lanjutan tindak lanjut untuk PMM. Saya klik untuk lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sebelumnya kita itu sudah diberikan atasan kita rating agar kita bisa melanjutkan ke tindak lanjut. Yang intinya kita itu sudah diobservasi oleh atasan kita.
Jadi di rating atasan inilah kita lihat NB atau notebook atau catatan yang diberikan atasan, masukan dan saran, itulah nanti yang akan kita perbaiki ke tindak lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian rekomendasi atasan kita baca dulu di bawah. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran sudah baik, target perilaku yang disajikan guru sudah baik. Kemudian yang kedua, guru harus lebih meningkatkan keaktifan belajar untuk seluruh peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru lebih memaklumi karakteristik dan kebutuhan semua peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu ada rekomendasi atasan kita itu pastinya berbeda-beda. Yang jelas intinya rekomendasi atau saran dari atasan inilah yang akan kita perbaiki, yang akan kita masukkan ke tindak lanjut. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada beberapa formulir diskusi tindak lanjut yang akan kita isi. Kemudian pilihan belajar. Selanjutnya pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Nah, kolom-kolom inilah Bapak dan Ibu nantinya yang akan kita isi untuk tindak lanjut dari saran atau rekomendasi dari kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya pertama sekali kita itu harus memahami langkah-langkah tindak lanjut. Apa itu Bapak Ibu dan semua untuk langkah-langkah tindak lanjutnya? Yang pertama sekali kita itu harus melakukan refleksi. Apa itu refleksinya? Refleksinya itu kita kembali ke Bapak Ibu ya, yaitu rekomendasi dari atasan. Kita refleksikan dulu rekomendasi dari atasan ini supaya kita nantinya bisa mengisi tindak lanjut untuk langkah-langkah ke mengisi dalam kolom ini. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, jangan lupa setelah kita mengisi kolom-kolom yang ada di bawah ini, setelah kita refleksikan, kita harus mendiskusikan dulu kepada atasan ataupun teman sejawat ataupun teman-teman yang lainnya yang bisa menguasai tentang media pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kita melaksanakan upaya tindak lanjut. Ini apa upaya tindak lanjut? Upaya tindak lanjut ini Bapak dan Ibu, ketika kita sudah melaksanakan atau membuat refleksi tersebut, maka kita akan berusaha untuk lebih bagus dan lebih baik supaya peserta didik kita nantinya bisa memahami lebih efektif dan kreatif pada saat kita memberikan proses pembelajaran nih Bapak Ibu ya. Kita lanjut untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita harus mengisi di dalam kolom bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita harus memahami kembali dulu rekomendasi atau saran yang diberikan oleh atasan kita yang berbentuk rating. Itulah yang akan kita perbaiki dan itulah nantinya yang akan kita isi di refleksi guru. Contoh misalnya saya, Bapak Ibu ya. Saya merasa media yang saya gunakan pada saat itu belum optimal karena saya menampilkan media kurang efektif karena di dalam lokal. Oleh itu, saya sebagai guru PJOK sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pada saat memberikan contoh praktek. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita pertimbangkan lagi yang sudah kita tulis ini di panduan pengisian refleksi. Kemudian kita jelaskan aspek tantangannya ya Bapak Ibu ya. Kita bayangkan aspek tantangan yang telah kita catatkan di atas tadi Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan tindak lanjut yang ingin dilakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Tujuan tindak lanjutnya. Jadi tujuan tindak lanjut ini Bapak dan Ibu,
kita refleksikan kembali yang sudah kita catat di atas tadi tentang refleksi guru. Itulah kita refleksikan lagi apa kira-kira tindak lanjut yang akan kita laksanakan. Misal contohnya saya Bapak Ibu ya. Saya akan berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif melalui pengembangan media pembelajaran yang dapat memberi peran pada semua peserta didik, sehingga peserta didik lebih kreatif dalam melaksanakan praktek pembelajaran PJOK. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah kita catatkan atau kita tuliskan di kolom ini tujuan tindak lanjut, barulah kita merefleksikannya supaya kita bisa mengisi kolom upaya tindak lanjut. Nah, di sini Bapak dan Ibu jangan bingung bahwasanya upaya-upaya yang akan kita laksanakan dalam tindak lanjut ini yaitu usaha kita Bapak Ibu ya. Usaha kita bagaimana caranya untuk memperoleh atau mewujudkan keinginan kita pada saat tujuan tindak lanjut di atas. Contoh misalnya saya Bapak Ibu ya, berdiskusi kepada atasan ataupun teman sejawat ataupun pihak lain yang berkompeten dalam bidang pendidikan. Kemudian kita bisa juga mengikuti seminar, webinar, ataupun mengikuti workshop tentang media pembelajaran yang bersangkutan dengan tema yaitu rekomendasi saran dari atasan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun seperti itu nanti Bapak Ibu, kita tidak usah tergesa-gesa di periode tindak lanjut ini, karena di periode tindak lanjut ini kita harus membutuhkan waktu yang fresh, yang lama untuk menciptakan suasana kelas yang lebih bagus. Jadi kita Bapak Ibu tidak usah terlalu tergesa-gesa untuk mengikuti seminar, webinar, ataupun mengikuti workshop tentang media pembelajaran yang akan merubah keaktifan pada saat kedisiplinan peserta didik waktu kita melaksanakan proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Bisa kita lenggangkan waktu kita, ataupun bisa di sini kita pilih periodenya sekitar 2 bulan, 3 bulan boleh. Nah, dan di sini Bapak dan Ibu, karena saya pada saat observasi sebelumnya itu di bulan Maret, jadi saya membuat periode tindak lanjut ini sekitar April dan Mei. Untuk apa Bapak Ibu ya? Saya buat seperti itu supaya tidak terkendalanya nanti pada saat proses pembelajaran di kelas tentang kekhawatiran kita mengikuti seminar. Nah, dan di sini Bapak dan Ibu kita harus melihat dan mengikuti seminar ataupun webinar yang berhubungan dengan metode pembelajaran tentang kedisiplinan supaya peserta didik kita lebih kreatif dan efektif pada saat melaksanakan proses menerima pembelajaran. Oke Bapak Ibu ya, lanjut kita ke bawah. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, di sini Bapak Ibu ada di sini beberapa pilihan dukungan-dukungan apa yang kita inginkan supaya kita dapat melaksanakan proses tindak lanjut dari PMM ini. Di sini ada beberapa pilihan, contoh misalnya sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik, kemudian penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran, selanjutnya penyediaan atau akses sumber belajar melalui satuan pendidikan, kemudian selanjutnya izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, kemudian memperoleh mentoring dari KS, kemudian guru penggerak, guru atau pemateri eksternal ataupun manajemen, kemudian lainnya. Di lainnya ini Bapak dan Ibu, kita bisa memilih atau yang kita inginkan supaya bisa dapat mendukung keaktifan proses pembelajaran kita. Contohnya misalnya saya Bapak Ibu ya, saya sebagai guru PJOK. Yang sangat saya butuhkan di sini guru PJOK adalah berbentuk tempat praktek. Contohnya Bapak Ibu, saya membuat di sini lapangan praktek olahraga. Kemudian di sub-sub yang saya inginkan itu
lapangan voli, kemudian lapangan badminton. Nah, dan di sini Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu guru fisika, kimia, matematika, PPKN, bahasa Indonesia, boleh Bapak dan Ibu memilih lainnya. Dan Bapak Ibu tentukanlah apa kebutuhan yang ingin Bapak butuhkan. Kalau misalnya tidak ada lainnya, boleh Bapak dan Ibu pilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar. Boleh ya Bapak Ibu ya. Tapi karena saya di sini guru PJOK, saya membutuhkan sebuah lapangan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada beberapa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja. Pilih minimal satu. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah ada ditentukan ada 3 pilihan. Yang pertama, umpan balik terhadap peserta didik mengenai pembelajaran. Kemudian yang kedua, pelaksanaan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, tahapan perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar. Jadi di sini Bapak dan Ibu, saya rasa kita sama-sama guru pastinya saya itu memilihnya di tahapan perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar. Setelah kita klik checklist menjadi biru, barulah Bapak dan Ibu pilih klik yang di bawah. Pembelajaran terdiferensiasi dengan decoding atau membaca bersama atau membaca terbimbing. Dan di sini Bapak dan Ibu saya memilih pembelajaran terdiferensiasi dengan decoding. Bapak Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, dari refleksi yang kita buat di kolom-kolom di atas, ada periode tindak lanjut yang harus secepat mungkin agar bisa mengatasi peserta didik dalam keefektifan belajar. Contohnya Bapak dan Ibu, kita mempelajari pilihan belajar dari PMM. Kapan? Nah, jadi kalau ada kata-kata kapan di sini Bapak dan Ibu, berarti dia itu membutuhkan waktu yang sangat cepat dan singkat. Nah, dan di sini Bapak dan Ibu, karena saya waktu itu observasinya di bulan Maret, saya mempercepat waktunya untuk belajar dari PMM itu di bulan April. Ya Bapak Ibu ya, saya tulis di sini April. Kemudian untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Di sini Bapak dan Ibu, upaya dan dukungan yang saya butuhkan untuk tindak lanjut ada beberapa kebutuhan dukungan pilihannya ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi telah memilih lainnya di kolom di atas, sama halnya pengertiannya itu dengan sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar. Karena kebutuhan yang di atas pun sama dengan pengertiannya dengan sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik ya Bapak Ibu ya. Ini saya pilih. Setelah seperti ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita masih bingung, jangan dulu kita kumpulkan, simpan dulu di derap Bapak Ibu ya. Nah, dan karena saya tadi malam sudah mengisi kolom ini Bapak dan Ibu, di pagi ini saya sudah refleksi bersama atasan bahwasanya apakah cocok yang saya buat di kolom tindak lanjut ini, dan ternyata atasan saya sudah setuju, dan berarti artinya saya akan mengumpulkannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan tergesa-gesa untuk mengumpulkannya. Simpan dulu di derap, kemudian direfleksikan dulu ke teman sejawat atau atasan. Setelah itu sudah bagus semua dan sudah sesuai, barulah nanti dikumpulkan. Nah, dan sebagai contoh Bapak Ibu, saya sudah tadi refleksi pada atasan dan sekarang saya akan mengumpulkannya Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak dan Ibu ada keterangan kumpulkan dokumen. Kita harus checklist dulu Bapak Ibu ya. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Ini contohnya kira-kira Bapak Ibu, sebelum dinilai oleh atasan, kita itu masih bisa untuk mengeditnya. Tapi kalau misalnya atasan kita sudah mengecek dan menilainya,
tidak akan bisa lagi kita mengeditnya dari akun kita, kecuali bisa diedit dari akun atasan atau kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Jangan bingung, jangan takut kalau misalnya salah, masih ada perbaikan. Jumpailah baik-baik atasannya dan kepala sekolahnya supaya nanti bisa kita mengedit dan merubahnya dari akun kepala sekolah. Oke Bapak Ibu, saya akan kumpulkan. Mungkin sampai di sini Bapak dan Ibu. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya dapat lebih berkembang untuk menentukan bagaimana cara untuk mempelajari PMM. Di channel TV channel Mandeling Natal, jangan lupa like, subscribe, dan komen Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.